Apakah Butina berharap jadi ahli matematika? Anak itu. Oh, matematika bahasa Inggris Butina, Pak. Butina. Kalau Butina matematika. Apakah Butina berharap anaknya keluar dari SMA itu jadi ahli bahasa Inggris? Enggak kan? Siapa yang guru SD? Misalnya Bu Asma guru SD. Apakah Bu Asma setelah anaknya setelah keluar dari SD, apakah anaknya jadi ahli IPA? Enggak kan? Jadi pembelajaran silakan dirancang. Jangan terlalu berfokus pada materi. Karena materi sekarang Bapak Ibu ingat, mengapa dipangkas sampai 50% tadi? Nggak ada yang bertanya. Karena syarat kelulusan lagi bukan materi. Coba baca SKL, apa yang dituntut di standar kompetensi lulusan? Bukan materi. Jadi nggak usah lagi berdebat soal materi. Materi penting, tetapi materi itu hanya sebagai alat untuk mencapai kompetensi. Kenapa? Apakah Pak Yahya setelah lepas siswanya keluar dari SD jadi ustaz? Enggak kan? Jadi tidak perlu materinya. Yang paling penting kompetensinya. Apakah Pak Yahya yakin setelah anaknya keluar dari SMA jadi ustaz semua? Enggak. Apakah Butina yakin apakah anaknya keluar jadi ahli bahasa Inggris? Enggak. Kita hanya berharap di pendidikan dasar dan menengah ini membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan benar dengan dasar-dasar pengetahuan yang dasar. Kalau mau jadi ahli, nanti lanjutlah S1, S2, S3, ada master, ada doktor, ada PhD, ada profesor. Nanti di situ dia ahlinya. Tapi kalau di SD, SMP, SMA tidak perlu Bapak Ibu jadikan ahli. Tapi paling penting adalah mereka bisa berpikir menggunakan kompetensi. Banyak anak-anak itu nggak bisa mikir, maka dia terlambat. Coba kalau dia bisa mikir, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi. Itu anak yang begini, kita dituntut punya nalar kritis. Lihat sesuatu tidak langsung terlalu bulat-bulat, dia analisis dulu. Itu anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang seperti itu yang kita harapkan, bukan anak-anak yang paham Pangeran Diponegoro lahir di mana. Itu kan hafalan. Tapi bagaimana anak-anak itu menganalisis peran Diponegoro itu yang begini? Bangga nggak Bapak Ibu kalau ada anak peserta didik Bapak Ibu menganalisis peran Diponegoro? Dengan ketimbang yang satu ini hanya menghafalkan nama, tanggal lahir, kapan matinya, di mana matinya, kapan ditangkap. Bangga mana Bapak Ibu? Lihat dua peserta didik yang mampu menganalisis dengan bahasanya sendiri dan anak yang menghafalkan tempat lahir Pangeran Diponegoro. Itu yang diharapkan peserta didik kita yang begitu sekarang, bukan anak-anak yang pandai menghafal. Hafalan penting, tetapi bukan sekedar hafalan. Yang penting pandai berpikir. Lihat, pernah Bapak Ibu lihat Rocky Gerung nggak? Apanya yang hebat Rocky Gerung? Cara berpikirnya, cara analisisnya. Anak kita diharapkan yang begitu-begitu, bukan yang pandai menghafal. Punya kompetensi. Kompetensi itu apa? Memahami. Dia pandai memahami segala sesuatu. Dia pandai mempraktikkan segala sesuatu. Dia pandai menganalisis segala sesuatu. Dia pandai mengevaluasi segala sesuatu. Dia pandai mencipta segala sesuatu. Itu yang diharapkan. Kompetensi berpikirnya bukan materinya, ya. Oke. Jadi ini alternatif kedua, panjang kita di sana. Dia ganti kata kerjanya, ya. Paham nggak Bapak Ibu? Paham kan? Paham ya? Nah, saya tadi kasih contoh yang paling sederhana. Memahami tata cara wudhu, Pak Yahya nggak sepakat. Pak Yahya mau, saya mau mempraktikkan atau menerapkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Boleh, boleh. Ya. Itu alternatif kedua. Sekarang kita lihat alternatif ketiga. Alternatif ketiga ini menggabungkan atau lintas elemen. Nah, ini ada elemen menyimak dan berbicara itu digabung. Harusnya disendiri-sendiri kan? Kalau bahasa ya kan? Iya kan? Bahasa. Siapa yang bahasa? Butina? Mana? Butina. Buina. Satu Tita, satu Tina. Nah, Butina, mana yang Butina? Butina, keterampilan berbahasa ini ada berapa keterampilan berbahasa?
menyimak dan berbicara digabung. Namanya lintas elemen. Jadi tapi memang sudah begini model CPN dibagikan. Ini bisa juga menyimak berbicara digabung dengan membaca dan membirsa dan digabung dengan menulis dan mempresentasikan. Makanya di sini tidak ada garis. Ya kan? Beda dengan ini. Ini kan setiap elemen ada kan garisnya, membatasnya kan? Kalau bahasa dia ada di garis. Menyimak dan berbicara itu los ke bawah sampai dengan membaca dan membirsa. Ini los terus ke bawah. Tidak ada batasan di sini. Berarti bukan miliknya menulis dan mempresentasikan, bukan miliknya, tapi milik semuanya. Karena di dalam kita, Soros misalnya, Yusri, coba naik presentasikan pakai bahasa Inggris, introduce yourself with English. Ketika dia introduce yourself, dia pakai bisa menulis, dia tulis dulu kan, baru dia baca nanti. Dia berbicara, ya kan? Dia mendengarkan. Kalau ditanya, what's your hobby? My hobby is fishing. Ditanya kan? Dia berbicara, dia mendengarkan, dia menyimak, dia menulis, skrip. Dia membaca skrip. Jadi 4 keterampilan itu diajarkan secara bersamaan dalam satu aktivitas. Aktivitasnya mempresentasikan atau naik menyebutkan introduce yourself. 4 keterampilan didapat dalam satu aktivitas introduce yourself. Itu yang disebut elemen lintas bahasa. Apa lintas elemen di bahasanya? Misalnya ini, menganalisis hal-hal yang terkait dengan ide, pengalaman, minat, pendapat dalam kegiatan interaksi. Itu ada di sini tuh. Ada juga di sini. Namanya ide, gagasan ada di dua. Cuma ide gagasan, ada yang diungkapkan, ada yang dituliskan, ada yang didengarkan, ada yang disampaikan, dibicarakan. Itu disebut lintas elemen. Kan? Coba kita lihat lagi. Nih. Menganalisis hal-hal yang terkait ide, pengalaman. Ya kamu tidak? Ide itu bisa ditulis, bisa. Ide itu bisa didengar, bisa. Ide itu bisa diucapkan, bisa. Ide itu bisa dibaca, bisa. 4 elemen lintas elemen. Nanti Bu Ita, Betina bikin lintas elemen. Apa materi-materi di elemen ini? Tentukan kompetensinya di sini. Yang sama. Materi yang sama dibuat jadi satu aktivitas dengan satu kompetensi. Kompetensinya apa? Misalnya menganalisis, menerapkan, mengidentifikasi, menjelaskan, terserah Betina. Ya, gitu Betina ya, paham. Ini untuk bahasa yang khusus untuk alternatif ketiga. Baik Bapak Ibu, untuk alternatif ketiga kita clear ya. Saya mau feedback dulu. Dari 3 alternatif itu tadi, ada nggak ya Bapak Ibu kurang paham? Langsung kita feedback. Kalau dibilang feedback, itu namanya formatif. Saya ngetes Bapak Ibu lewat tes formatif. Tes formatif itu ciri khasnya harus ada feedbacknya. Feedback ada nggak yang belum dipahami dari penjelasan saya, supaya kita pahami kembali, kita ulangi. Alternatif 1, copy paste terturunkan langsung. Alternatif 2, ganti kompetensinya. Kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan kompetensi itu. Alternatif 3, lintas elemen. Yang dari 3 alternatif yang mana nggak dipahami? Gampang kan? Sebenarnya gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke menyusun alur tujuan pembelajaran. Tadi kan kita sudah susun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu kan masih jedol-jedol nih, nggak tahu nih yang mana duluan. Sekarang kita nyusun ATP-nya. ATP itu adalah tujuan pembelajaran yang dialurkan. 1, 2, 3, 4. Jadi Pak Bagio tahu nanti yang ini dulu yang diajarkan. Nah, kita tahu bagaimana caranya. Sekarang kita lihat. Alur tujuan pembelajaran itu harus tuntas satu fase. Jadi ketika bikin ATP fase F itu harus tuntas satu fase. Jangan berpikir karena Betina ngajar di kelas 11, Pak Yusuf ngajar di kelas 12, saya mau bikin ATP-nya untuk kelas saya aja, nggak bisa. Betina dan Pak Yusuf harus kolaborasi menyusun ATP untuk fase F. Fase F misalnya jadi ATP-nya 10 Betina ya.
Fase F itu untuk kelas berapa? 11 dan 12 kan? ATP-nya ada 10. Bagi 2 lah dengan Pak Yusuf. Bu Tina ngambil 5 di kelas 11, Pak Yusuf ngambil 5 di kelas 12. Selesai. Kan? Begitu. Paham ya? Bapak Ibu? Ya kan? Kecuali fase E kan sendiri kelas 10. Nggak perlu dibagi-bagi. Khusus itu kelas 10. Jadi ATP itu harus tuntas di Pak. ATP disusun dengan kolaborasi guru. Jadi beberapa guru yang sama di sekolah itu, misalnya Bu Tina dan Bu Susi dan Bu Ida, itu sama-sama guru mapel bahasa Inggris sama Darussalam. Itu harus duduk bareng menyusun ATP. Nggak boleh Bu Tina menyusun sendiri. Karena kalau Bu Tina menyusun sendiri, nanti tabrak-tabrakan dengan punya Bu Ida atau Bu Susi. Jadi Bu Tina, Bu Ida, Bu Susi duduk bareng, susun, setelah itu bagi. Yang mana punya Bu Ida, mana punya Bu Susi, mana punya Bu Ida. Di kelas. Oke. Tidak perlu lintas fase. Jadi misalnya begini, fase E dan F disusun sendiri-sendiri ATP-nya, jangan dibikin lintas. Ya, sendiri-sendiri per fase. E sendiri, F sendiri. A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri. Jangan fase A dan fase B digabung. Karena dia ada fasenya. Fase A ya sendiri aja, fase A untuk kelas 1, 2, fase B untuk kelas 3, 4, fase C 5. Alur tujuan pembelajaran harus logis dong. ATP itu. Kenapa kalau nggak logis nanti dibantah sama kepala sekolah? Masa Pak Bagio ngajarin pembagian dulu baru penjumlahan? Nggak logis kan? Harusnya kan Pak Bagio penjumlahan dulu yang diajarkan biar paham dulu, karena penjumlahan adalah prerequisite dari perkalian. Syarat. Basic. Ya. Logis, harus logis. Tidak mungkin Pak Bagio mengajarkan menyusun kalimat. Anak ini belum tahu soal huruf. Jadi ajarin dulu huruf, logisnya begitu kan? Nah, itu logis-logisnya. Nah, yang paling tahu logikanya mapel Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Kalau saya baca ATP-nya saya nggak paham yang mana udah logis apa belum nih. Karena saya ya aja kan. Mungkin kita beda disiplin ilmu ya Pak ya. Bapak yang paling tahu logika keilmuan mapel tersebut. Ya. Sebaiknya ATP itu dibuat dengan menggunakan nomor atau huruf. Ya. Kalau nggak dibuat nomor dan atau huruf, nanti khawatirnya Bapak Ibu nggak tahu yang mana yang diajarkan duluan. Kalau tadi jendol-jendol, yang di sini tadi jendol, itu nggak tahu yang mana diajarkan duluan kan? Belum jelas. Tapi setelah dia dinomorkan di sini tadi, kita sudah tahu pasti nomor 1 dulu yang saya ajarkan. Iya kan? Iya kan? Gitu. Oke. Fokus pada capaian pembelajaran, bukan pada profil pelajar Pancasila. Artinya 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu memang tujuan utama pendidikan, ya. Tetapi dalam menyusun TP-nya, Bapak Ibu harus fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh cara menurunkan atau cara menyusun ATP yang efektif. Bapak Ibu coba lihat di HP-nya, di laptopnya itu. Ini menggunakan pendekatan mulai dari yang konkret ke yang abstrak, ya. Misalnya pengajaran dimulai dengan menjelaskan tentang benda geometris yang konkret, baru diajarkan tentang benda yang abstrak. Penguatan dengan cara deduktif, ya, mengajarkan konsep database dulu, baru tipe database. Mengurut pengajaran dengan apa? ATP dengan mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya mengajarkan dulu kata-kata yang pendek, baru mengajarkan kalimat yang lebih panjang. Itu semua adalah cara-cara menyusun ATP. Boleh hierarki. Hierarki itu mengajarkan dulu penjumlahan, baru perkalian. Ya, jangan perkalian dulu. Tidak mungkin lah, pasti diprotes oleh seluruh guru matematika se-Indonesia. Meskipun Bapak Ibu pintar, hebat. Boleh prosedur, sudah tahu nih cara minum obat kayak gimana, ya, makan dulu baru minum obat di sana.
boleh scaffolding. Scaffolding itu tangga, tahapan tangga. Tidak mungkin Pak Bagio ngajarin menari tanpa memperkenalkan dulu tariannya atau alat-alat apa yang dipakai dalam tarian itu atau gerakan apa yang dipakai. Itu namanya scaffolding ya Pak Bagio ya. Diajarkan dulu apa tarinya, apa alatnya, bagaimana gerakannya sampai diajarkan mengenali. Itu namanya scaffolding. Boleh Bapak Ibu pakai 6 cara ini menyusun ATP ya, silakan saja. Paling banyak sih menggunakan pendekatan yang mudah ke yang sulit. Ya, diajarkan dulu yang paling mudah Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini semacam ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Ini contoh ATP, boleh kita lihat contoh ATP ya. Contoh ATP di sini tidak perlu kita buka, tapi Bapak Ibu juga boleh buka. Tapi saya mau memperlihatkan ATP yang aneh aja tadi. Kita tes ATP yang tadi. Ini ATP-nya sebelah ini. Coba Bapak Ibu lihat di slide ini. Pendidikan Pancasila kembali ke slide sebelumnya. Ya. Yang namanya alur tujuan pembelajaran itu kita lihat dulu. Yang mana yang paling duluan kita ajarkan dari semua ini? ATP ini kan? Ini TP kan? Kira-kira dari semua ini yang mana yang duluan Bapak Ibu ajarkan? Nah, saya tanya guru Pancasila. Oke, guru Pancasila bilang begini. Yang pertama saya ajarkan Pak, itu mengenal